done is done. The skies are gold. On to something else now. So let's turn it on. Guys, Indonesia memang ajaib ya. Kapal selam bisa dimakan, otak bisa dimakan. Sampai-sampai nih yang bisa bikin dunia bergejolak juga bisa dimakan guys. Apalagi kalau bukan nuklir. Tapi nuklir yang ini dijamin enak guys. Yuk kita ke resto yang satu ini, Pastabi. Berlokasi di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, resto ini emang selalu rame. Penasaran kan gimana bentukan menu yang selalu jadi incaran pengunjung? Yap, punya segambreng menu yang unik dan enak, emang jadi jurus itu buat nge-guide para penikmat kuliner. Kayak dua menu yang dipesan si abang ini, ada iga nuklir dan tenderloin bakar mozzarella. Cus deh chef, digarap pesanannya. Untuk menu iga nuklir, so pasti ya guys, pakai iga sapi. Berat daging per porsinya sih cukup 300 gram aja. Rebus selama 2 menit. Nah, FYI nih, kalau si iga sapi ini udah dipresto sebelumnya selama 4 jam guys. Gak lain dan gak bukan sih, biar daging iganya jadi empuk gitu deh guys. Setelah selesai direbus, saatnya ngegoreng iga. Yap, daging iga yang dikenal juga sebagai daging rib emang cuma menempel di sekitar tulang iga atau tulang rusuk aja guys. Bahkan, tahu nggak sih kalau si iga sapi ini termasuk dalam 8 bagian utama daging sapi yang bisa dikonsumsi loh. Eits, nggak lagi pakai wajan, tapi langsung masak di atas cobek guys. Guys, tahu nggak sih kalau penggunaan cobek dari gerabah ini ternyata bermanfaat untuk menjaga kandungan nutrisi yang ada pada makanan nih. Terakhir, siram iga sapinya pakai sambal nuklir ya guys. Iya, dijamin super pedas ya guys sambalnya. Karena ternyata sambal nuklir ini setara dengan penggunaan 40 butir cabai rawit guys. Boom! Belum puas? Tenang, ada yang gak kalah sadis, tapi dijamin enak abis. Namanya tenderloin bakar mozzarella nih guys. Untuk tenderloin yang dipakai kali ini spesial didatangin langsung dari negara India. Yap, dengar nama tenderloin aja pasti pada bingung deh kalau dibandingin sama yang namanya sirloin. Jadi gini guys, tahu nggak sih bedanya daging tenderloin dan sirloin? Kalau tenderloin dikenal sebagai daging khas dalam. Nah, karena letaknya di bagian tengah sapi, nggak heran kalau otot-otot di sekitar tenderloinnya jadi jarang digunain tuh. Kondisi itulah yang bikin tenderloin punya tekstur daging yang lembut dan memiliki lemak yang sedikit. Berbeda sama sirloin nih guys, yang merupakan daging khas luar pada sapi. Kalau sirloin sih dikenal memiliki tekstur daging agak keras dan biasanya diselimuti banyak lapisan lemak. Back to the kitchen ya guys. Tenderloinnya siap disiram bumbu. Cukup dikasih kecap, irisan bawang merah, dan bumbu pamungkasnya sih pakai sambal geprek. Kalem dulu guys, level pedasnya dijamin fleksibel kok. Bisa disesuaikan gitu sama selera lidah kita. Kalau udah matang, tinggal ditambahin deh keju mozzarellanya. Nah, biar topping mozzarellanya makin melting, di-torch dulu ya sebentar. Gimana guys? Makin ngiler nggak tuh ngeliatnya? Guys, berbeda sama manfaat penggunaan cobek pas masakan pertama tadi. Kalau cobek yang ini, selain untuk penyajian makanan, juga bertujuan untuk menjaga makanan agar tetap panas dan menghasilkan aroma yang khas gitu guys. Cus deh, disajin dulu buatnya lagi kelaparan. Gimana nggak kelaparan ya guys? Pesanannya aja langsung 2 menu penuh kalori kayak gini. Juara deh. Nah, biar dapat sensasi meltingnya mozzarella, wajib diprioritasin nih guys makanya. Biar dapat sensasi makan kayak gini guys. Mantap. Empuknya daging tenderloin dan olahan bumbu pedasnya bener-bener ngeblend di mulut guys. Beuh, pedasnya rasa sambal geprek nggak bisa dibohongin deh guys. Nampol di lidah. Tapi tenang, untung ada si mozzarella yang siap netralin rasa pedas di mulut. Jangan kenyang-kenyang mas, iga nuklirnya udah nunggu tuh buat dilahap. Hahaha. Yap, belum hilang rasa pedas dari si tenderloin bakar mozzarella, iga nuklir yang satu ini siap meledak di mulut nih guys. Tahu nggak sih guys, kalau dagingnya nempel di tulang kayak gini, udah dapat stempel lebih lezat nih guys, kalau dibandingin sama bagian daging lainnya. Pantesan ya guys,
kalau harga iga sapi selalu matudahal, mahal. Nah, karena iga sapi mengandung banyak lemak, idealnya sih cukup makan 1 porsi daging iga dalam 1 minggunya nih guys, biar tubuh nggak menerima asupan lemak dan kolesterol secara berlebihan. Bon appetit! Aduh, bentar deh. Panas banget nggak sih? Udah cuacanya panas, lihat mantan jalan sama pacar barunya lagi. Tambah panas. Ya butuh sesuatu deh biar seger. Apaan nih? Bener panas? Oh, Udah ini ini kalau hujan Bambang. semuanya apa dong? Nih, galon. Ya ampun, dikasih galon. Namanya gue refill. Enggak, bukan. Pokoknya ada yang lebih enak deh. Yang lebih segar ke mulut. Wah, gimana kalau kita makan es krim? Mau nggak makan es krim? Mau? Boleh. Ayo, bayarin ya. ayo, kita makan es krim. Duh, Kak Lisa, udah kebanyakan drama, ujung-ujungnya minta es krim. Kalau itu sih kita juga pengen lah. Rasa es krimnya juga berbagai varian nih guys. Dan semuanya homemade. Tapi yang bikin seru, ada es krim tart yang jadi andalan nih. Wah, bisa nggak Mbak kalau misalnya custom buat ngehias ice tartnya? Boleh? Nggak? Boleh? Ih, ayo sebelum makan kita coba ngehias dulu nih. Seberapa kreatif sih Lisa? Yuk, kita coba yuk. Wih, cakep ya. Warna-warni gitu, kayak pelangi di matamu. Ah, kamu. Toko es krim di kawasan Serpong ini adalah usaha keluarga guys. Diawali tahun 1981 di Jalan Karimata Semarang, lalu berlanjut ke Bandung, dan generasi ketiga di Tangerang Selatan. Memang harus diakui ya guys, karena efek pandemi, hampir 50% omsetnya menurun. Namun perlahan, es krim dengan resep keluarga ini mulai dikangenin lagi sama pelanggannya. Tart ice creamnya bakal hias dengan berbagai macam topping ya guys. Sebagian besar ada kue, buah, atau karakter yang bikinnya dari pondan. Ini kan namanya ice cream tart ya. Berarti ada kuenya dong. Iya, jadi sebenarnya orang suka salah dengan kata-kata tart itu. Sebenarnya itu bentuknya aja yang memang bulat dan lebih besar dibanding produk lainnya. Jadi itu sebenarnya dalamnya tetap full es krim, tapi hanya bentuknya seperti cake tart gitu, tapi bukan isinya es krim semua. Oh, jadi ice krimnya itu full guys. Bukan cake yang dilapis es krim gitu. Tapi blok es krim full dengan rasa vanila, coklat dan stroberi yang dihias jadi seperti tart. Paham ya guys? Bukan kue tart pakai es krim, tapi 100% es krim yang dibentuk jadi kue. Seru kan? Bisa jadi alternatif birthday cake juga, biar nggak anti mainstream. Guys, kalian tahu nggak sih? Es krim memang terbukti mempengaruhi mood atau suasana hati. Karena es krim mengandung senyawa yang mampu merangsang produksi trombotonin. Trombotonin adalah hormon yang dapat mengangkat suasana hati dengan mencegah perubahan mood. Selain itu, hormon trombotonin juga dapat mengurangi tingkat stres. Pantesan ya, adik-adik kecil nangisnya jadi berhenti kalau dikasih es krim. Hihihi. Oke guys, kali ini aku mau bikin kreasi es krim sendiri supaya rasanya lebih mantap karena sesuai selera sendiri. Yang pertama, kita bikin es krim sundae ala-ala. Iya guys, kita pakai bahan-bahannya lalu ditumbuk sama beberapa scoop es krim. Mirip lah kayak es krim sundae yang terkenal dengan beberapa scoop rasa es krim berbeda dalam satu porsi. Kedua, bikin burger es krim. Roti ban dengan es krim dan macam-macam filling manis. Satu gigitan dapat empuk roti dan manis segar es krimnya. Oh ya guys, es krim produk es krim ini diklaim sebagai rendah lemak loh. Karena susu yang digunakan sudah melalui beberapa penyaringan. Lumayan lah buat Kak Lisa, setidaknya udah ada niat untuk berkreasi. Tinggal diasah lagi ya kak. Terus, kalau kalian udah bikin kreasi apa guys? Hah? Belum? Ya udah, biar terinspirasi, kalian tonton terus tahu nggak sih ya? Biar makin tahu dan makin banyak ilmu.
yang edik banget sama fashion? Kuy, merapat. Karena produk fashion yang epic dan ciamik siap meramaikan jagat bisnis kreatif Indonesia. Desainnya yang simple, fashionable, dan tentunya fungsional, bisa banget nih buat kalian pemuja sesuatu yang praktis. Hehehe. Anyway, buat kalian yang nebak produk fashion ini terbuat dari kayu, jawabannya hampir bener ya guys. Kuy, cekidot langsung ke detail bahan utamanya. Ini dia guys, kain dari olahan kayunya. Sebut aja kain cork yang berasal dari kayu ek. BTW, tahu nggak sih kalau kayu ek pada zaman manusia purba sering diolah dan digunakan sebagai perabotan. Nah, untuk dijadiin kain kayak gini, hanya diambil kulit kayunya aja ya guys. Eits, meski yang diambil cuma kulit kayunya, tapi kayu eknya tetap bisa tumbuh kok guys. 100% natural abis kan kainnya? Rastik-rastik gimana gitu. Sekarang kita move on ke proses pembuatannya. Nggak tanggung-tanggung nih guys. Step by step prosesnya bakal dipraktekin langsung sama Sheila Jasmine, sang owner dari Alangka. Karena masih produksi rumahan, produk besutan Sheila ini masih dikerjain handmade guys. Mulai dari mendesain pola sampai proses jahitnya bisa dilakukan Sheila sendiri. Juara banget nih terampilnya. By the way, meski kelihatannya kasar, tapi ternyata tekstur kain cork halus banget guys. Pada tahu nggak sih kalau kain cork ini sebenarnya masuk dalam salah satu bahan yang eco-friendly? Yap, disebut eco-friendly karena kain cork ini berasal dari hasil recycle kulit kayu. So, pasti ramah lingkungan banget dan dijamin nggak akan merusak alam. Selain dinobatkan sebagai kain yang eco-friendly, kain cork ternyata cocok juga kalau diutak-atik jadi produk fashion. Memiliki tekstur bahan yang lemas dan tidak tebal, kain dari kulit kayu ek ini gampang banget buat dijahit sana-sini. Sepintas, karakter kain cork ini mirip sama kain kanvas ya guys. Yap, fashion item yang lagi dibikin sama Sheila ini namanya bucket hat. Tahu nggak sih guys sejarahnya bucket hat ini? Jadi dulunya bucket hat ini sering dipakai para pemancing untuk melindungi kepalanya dari sinar matahari. Kalau dilihat dari bentuknya, bucket hat ini memang mirip sama bucket alias ember ya guys. Setelah rilis sebagai produk fashion di tahun 60-an, barulah booming di tahun 80-an sebagai pelengkap outfit di kalangan para rapper. Yuhu, produk yang handmade bukan berarti nggak bisa tampil kece kan guys. Tuh, lihat aja sendiri. Ada tote bag, bucket hat, sampai mini pouch. Semuanya bisa bikin penampilan kamu makin ciamik. Walau baru rilis produk tahun lalu, tapi soal animo pembeli udah ada dari seluruh Indonesia nih guys. Desain produk yang natural bisa ngeblend abis kalau di mix and match ke macem-macem gaya. Meski terbuat dari olahan kulit kayu, kain cork ini tetap jempolan kok guys kualitasnya. Kuat, tahan air, dan so pasti awet. Lihat aja tuh tote bag yang dipakai Gea. Fungsional banget kan buat nyimpen banyak barang. Oh iya, balik lagi ke bucket hat ya guys. Kalau dulunya bucket hat ini sering dipakai sama cowok-cowok, beda lagi nih sama zaman now. Bucket hat juga bisa dipakai sama ciwi-ciwi. This is it, chic and simple looks for eco green lifestyle. Guys, kalian tahu nggak sih toko pewayangan wanita yang namanya Sri Kandi? Sri Kandi adalah prajurit yang jago memainkan panah. Tapi bukan panah asmara loh ya. Saking kuatnya, Sri Kandi sering jadi istilah bagi wanita tangguh. Kalau dulu ada para Sri Kandi yang pertama kali merebut medali di Olimpiade. Nah, sekarang tahu nggak sih mau kasih info para Sri Kandi modern lainnya nih. Ada Dina Ayu, Dia Ayu, dan Christine Wijaya. Kali ini senjata mereka bukan busur panah guys, melainkan sepeda. Dengan kendaraan roda 2 ini, mereka akan berjuang mendapatkan donasi yang diperuntukkan membantu para tim medis COVID-19. Gimana caranya? Jangan kaget ya guys, 3 Sri Kandi ini akan bersepeda sejauh 1000 km. Waduh, Jakarta Surabaya aja cuma 700-an kilometer. Lanjut dikit, hampir sampai Bali nih. Sebelum mulai, kita lihat dulu persiapan mereka ya. Mulai dari Kak Dina Ayu dulu. Kenalin nih guys, kakak cantik ini adalah pesepeda asal Bogor yang namanya udah terkenal di kalangan para goeser, terutama yang cowok-cowok gitu deh. Uhuy.
Di balik figur yang manis, Kak Dina ini adalah seorang pilot. Wadidaw! Oh iya, kalau soal persiapan, yang utama dicek sebelum goes tentu aja kesiapan sepeda. Pastikan bannya dalam kondisi stabil. Tapi kalian gak usah heran kalau Kak Dina melepas ban belakang sepedanya, karena emang gak dipakai guys. Memang bukan goes biasa kok. Sekarang ada teknologi canggih yang bisa bikin kalian bisa sepedaan di rumah aja. Apalagi dalam kondisi pandemi gini, kan lebih aman kalau mengurangi aktivitas di luar. Nama alat ini adalah Smart Trainer. Ini adalah mesin simulator yang diciptakan untuk membantu latihan para pesepeda. Mesin ini terkoneksi dengan perangkat gadget yang akan menampilkan layar berupa jalur bersepeda. Paham ya guys? Goesnya tetap beneran, tapi jalur sepedanya yang virtual. Aplikasi yang digunakan adalah Zwift. Di dalamnya seperti dunia game gitu guys. Ada trek tersendiri yang bisa dipilih peserta. Yang akan dilalui oleh 3 Sri Kandi sekarang adalah jalur Watopia tembus Pugit. Eits, sabar guys, ini masih persiapan. Cek dulu Kak Christine yang ada di Jakarta Utara yuk. Salah satu kelebihan punya Smart Trainer adalah soal kepraktisan. Kalau mau goes, tinggal keluar kamar, cukup ganti baju, nggak pakai mandi serta dandan. Tapi namanya olahraga, namanya pemanasan tetap wajib guys. Cukup 5-10 menitan aja, agar membantu tubuh menyirkulasikan darah. Jangan sampai kaget dan malah cedera. Apalagi menempuh jarak 1000 km nih guys. Kalau Kak Christine memang udah nggak diragukan lagi staminanya. Berbagai perlombaan nasional hingga internasional udah sering dijabanin, baik lari ataupun sepedaan. Oke guys, dari Jakarta kita pindah ke Batam. Ada Kak Dia Ayu, influencer olahraga dalam bidang sepeda, lari, dan yoga. Doi lagi pemanasan keliling komplek nih guys. Lumayan lah, sekalian cari udara segar sebelum bersepeda 1000 km di dalam rumah. Nah, persiapan udah selesai. Sekarang siap-siap ya guys. On your mark, get set, and go! Mohon maaf guys, ini bukan lomba. Judulnya sih gue santai rame-rame, tapi tetap ada deadline waktunya. 1000 km ini harus bisa ditempuh dalam waktu 3 hari. Mulai jam 5 pagi, selesainya jam 12 siang. 3 hari kemudian, kebayang gak sih 3 hari berturut-turut di atas sepeda? Apa nggak tepos tuh? Guys, nggak terus-terusan kok sepedaannya. Ada istirahatnya guys. Kalau udah waktunya tidur, ya tetap harus tidur dong. Sesi pertama, para 3 Sri Kandi ini gue selama 1,5 jam. Lalu ada break 15 menit. Semua momen ini bisa diakses secara nasional, jadi seluruh Indonesia bisa lihat perjuangan mereka. Guys, sepeda belakangan ini memang lagi ngehits banget ya. Kalau dihitung dari sekitar awal pandemi. Makanya harga sepeda melambung tinggi nggak kira-kira. Tapi kalian tahu nggak sih, awal mula diciptakan, sepeda itu nggak ada pengayuhnya loh. Sebutannya adalah sepeda prekursor. Atau istilah lainnya adalah kuda pesolek. Pertama kali diperkenalkan di Jerman dan Prancis pada tahun 1817. Cara menjalankannya adalah mendorongnya dengan kedua kaki. Seperti sepeda anak kecil zaman sekarang itu loh guys. BTW, udah waktunya break nih guys. Kak Dina, Kak Christine, dan Kak Dia bisa ngasuh-ngasuh dulu. Ada tips minuman penambah semangat ala Kak Dina nih. Namanya jus 2 rasa dengan buah stroberi dan sirsak. Kalau dicampur dengan susu rasa stroberi, rasanya bisa menyegarkan tenggorokan. Dan yang pasti menambah energi dengan kandungan vitamin dan magnesium yang tinggi. Kalau Kak Christine sih prefer makan guys. Nggak perlu yang berat-berat. Cukup salad aja udah cukup untuk mengisi energi yang hilang selama goes. Dalam satu porsi salad biasanya ada lebih dari 300 kalori. Tergantung isinya, sayur, buah, atau ada dagingnya. Nah, kalori inilah
yang berfungsi menjadi energi untuk beraktivitas. Tapi jangan kelebihan ya guys, nanti malah ngantuk. Selama istirahat, peserta 1000 km bisa melakukan apapun yang mereka suka. Kak Dia sendiri lebih suka melakukan yoga. Ini berfungsi sebagai cooling down bagi tubuh. Setelah beberapa menit pendinginan, baru deh lanjut makan. Sama seperti Kak Christine, makanan yang ringan tapi tetap sehat. Cukup salad buah ditambah dengan minuman penambah energi. Oh iya, kalian tahu nggak sih kenapa 3 Srikandi ini rela mengorbankan 3 hari yang mereka punya untuk bersusah payah goes 1000 km? Seperti yang kita tahu, grafik penambahan kasus COVID-19 di Indonesia terus naik setiap harinya. Para tenaga medis yang menjadi garda terdepan dalam melawan virus ini terus bekerja tanpa henti. Makanya, ketiga kakak-kakak cantik ini bisa membantu petugas medis untuk bisa mendapatkan alat pelindung diri agar mereka bisa bekerja secara maksimal. For your info nih guys, dari perjuangan mereka berhasil terkumpul donasi lebih dari 57 juta rupiah. Wih, nggak sia-sia kan guys? Lelah mereka akhirnya terbayar juga. Oke, jadi kalau misalnya ngikutin, tahu nggak sih dari bulan lalu kita tuh sempat ada yang namanya online class, asik. Tahu banget kan kalau hasilnya gagal. Itu kenapa? Hari ini gue mau datang langsung ke tempatnya supaya gue bisa berlatih dan mencari trik supaya bisa berhasil. Mudah-mudahan kali ini saya bisa. Doakan saya. Hah. Kita mau langsung ke dalam, ikutin. Let's go, teman-teman. Sanas, udah gede aja. Ya ampun, aku tuh tahu banget emang dari kecil aja udah cantik, apalagi gedenya. Ya ampun, Sanas kan? Bukan, Sanasnya di dalam. Ya elah, dasar playboy cap kapak. Gaya kekinian, tapi modus lagu lama. Aduh, calon ibu mertua. Duduk dulu, nggak apa-apa, Tante. Kita udah siap? Siap. Mau belajar kan? Iya, mau belajar. Ya. Kirain Udah siap makan dulu? buat ngenalin sama Sanas, kakaknya Oh, gitu, enggak ya? Nanti Iya, ya. iya, iya, iya. Akhirnya, setelah cuma bertatap muka secara virtual, Kak Aryo ketemu langsung dengan Tante Email dan si cantik Sanas. Dari zaman sebelum pandemi, Tante Email emang buka kursus baking di sini. Tujuannya untuk membantu orang-orang seperti Kak Aryo yang penasaran sama cara bikin kue yang menggunakan oven. Banyak juga pesertanya yang memang kursus untuk membuka usaha. Kamu bisa pakai Bisa. mau dipasangin? Terus, modus aja terus. Oh ya guys, kelas memasaknya memang dibuat fun dan semudah mungkin. Apalagi pesertanya kebanyakan masih buta dengan peralatan baking. Yang mau dibuat sekarang adalah Neapolitan Cake, yang belakangan ini lagi hits di kalangan para pecinta kue. Padahal bentuknya kurang lebih sama dengan kue bolu. Tapi loyangnya itu loh guys, bisa mencetak bentuk yang indah dan harganya mahal. Satunya bisa seharga 400 ribuan. Bahan kuenya sendiri ada butter, margarin, gula pasir, krim kental manis, terigu protein sedang, maizena, dan kuning telur. Perhatiin penjelasan Tante Email ya guys. Mentega sama gula dimasukin ke sini, terus kita kocok selama 8 menit. Jadi aku biasanya pakai timer biar pas. Biar precise ya? Yo. Oke. Kecepatannya diukur juga Di enggak? full aja. Di full Biasanya aja. Di full, terus waktunya jangan lupa di set supaya kita dapat yang akurat. Oh. Ya, 8 menit ya. Oke, oke.
Jadi supaya dia tercampur antara margarinnya sama Gula. gulanya. Dan gulanya tuh agak larut. Oh. Just info guys, memang ada banyak banget jenis kue. Untuk para pemula, biasanya dimulai dari sponge cake dan butter cake. Sekilas dua-duanya terlihat sama. Kalian tahu nggak sih bedanya di mana? Yaitu dari penggunaan margarin atau mentega. Namanya juga butter cake, tentu menggunakan butter lebih banyak daripada sponge cake. Nah, sambil 2 menit menjelang selesai, Ya. kita bisa sambil ngocok putih telur. Siapa Oke. yang mau ngocok nih? Yang Aku bisa, aku jago. Aryo, Jadi ini kita mixer. langsung pakai kecepatan tinggi aja. Oke. Nah, ini kalau udah, mixernya kita nyalakan dengan kecepatan sedang aja. Lalu si terigunya kita masukin, terigu dan mejana yang udah diayak, kita masukin sedikit demi sedikit. Jadi ibarat bakat itu harus pelan-pelan dilatihnya supaya dia berkembang dengan bagus. Ini juga sama, supaya ngembangnya bagus, jadi pelan-pelan ditaburin si gulanya. Maaf, makin lama makin berat ya. Iya. Terus kocok sampai dia mengembang. Oh, fluffy. udah fluffy, Ya. oke. Nah ini kalau kita angkat dia udah jatuhnya pelan, terus ada seperti ini berarti udah siap tandanya. Oke. Oh. Kita campur dengan putih telur. Dicampur dengan putih telur. Iya. Terus kita aduk balik sampai rata. Oke. Nah ini ngaduknya harus cepet tapi bertenaga gitu loh, supaya adonan kita tetap smooth. Dengan teknik yang sama. Sebelum nyobain Neapolitan cake-nya, lanjut dulu guys. Yang tadi kan versi manis, sekarang bikin yang gurih dulu. Kalau kalian sering nongkrong di kafe, pasti tahu banget sama yang namanya quiche, yaitu makanan khas Prancis yang terbuat dari tepung terigu, butter, dan telur. Kue ini terkenal menjadi kudapan yang nikmat dengan isian bayam, ayam, serta topping keju. Nah, sekarang yang lagi dibuat adalah kulitnya, alias bagian luarnya quiche. Kalau kulitnya udah aman, next tinggal bikin isiannya. Nggak ada yang anggap. Kalau udah jadi semua, tinggal gabungkan isian kering dan basah di atas adonan kulit yang sudah dipanggang. Setelah itu, masukkan oven selama kurang lebih 10 menit hingga semuanya mengeras. Kalau udah, bisa dihias deh. Kalian tahu nggak sih, walaupun kuliner ini merupakan hidangan klasik dari Prancis, tapi sebenarnya berawal mula di Jerman. Nama quiche sendiri adalah kata serapan dari bahasa Jerman, yaitu Kuchen, yang berarti kue. Pada intinya, quiche adalah sebuah pie dengan filling telur, cream custard, dan tambahan smoked bacon. Dulunya quiche dianggap sebagai unmanly dish karena bahan-bahannya diutamakan untuk para vegetarian. Jadi keluarlah istilah real men don't eat quiche. Artinya, laki-laki sejati nggak makan quiche. Tapi, siapa sih yang bisa nolak makanan seenak ini? Penasaran kan? Cobain dulu nih. Tadi kita udah masak 2 menu, udah selesai ya Tante. Kita sekarang waktu kita untuk pamit ya Tante. Betul. Terima kasih, tapi mohon maaf nih karena kan udah 2, jadi saya bawa pulang Tante. Boleh. Terima kasih banyak Tante. Iya. Yang mana? Hah? Mau yang mana? Gak usah, yang ada aja. Udah, Oh, yuk. Yuk. Udah, yuk. Tante, terima kasih banyak ya. Maaf ya, udah ngerepotin, punten pisan ya, Mang. Mangga atuh dipayun ya. Duluan Tante, mari. Iya. Ya kan udah. Iya, mari. Yakin? Kan udah 2 tadi. Udah, sekarang waktu untuk dibawa pulang ya guys. Apa yang mana? Yang mana? Yang punya gua yang mana? Kira dapat 2 masih gagal aja ya Allah.